Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Malam hari ini, artis yang sudah ada di samping saya adalah seorang artis cantik, seorang penyanyi yang juga pernah berkonflik dengan mantan pacarnya. Onet Cibi, apa kabar? Baik, Kak. Sehat? Sehat dong, istimewa. Kakak gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kamu katanya pernah punya konflik sama mantan. Padahal udah mantan kok masih konflik sih? Enggak, ceritanya waktu masih pacaran. Oh, gimana ceritanya? Dulu ya kalau namanya orang pacaran pasti ada konflik kan, Kak ya. Cuma mungkin konfliknya itu lebih pada posesif. Dia posesif? Iya. Posesifnya sampai gimana tuh? Karena aku nggak gitu terlalu suka diatur-atur yang berlebihan gitu. Sampai kayak misalkan aku mau pergi nih sendirian jalan sama temen gitu kan, tanpa dia gitu. Aku baju aja sebelum pergi tuh harus difotoin dulu. Oke, terus? Iya, harus difotoin dulu. Terus kalau misalkan dia nggak suka gitu, harus ganti. Jadi harus persetujuan dia. Nah kadang aku tuh memberontak, kenapa sih harus kayak gitu loh. Tapi itu cuma salah satu masalah doang? Salah satu masalah, cuma ujung-ujungnya juga gede juga gitu. Masih banyak lagi yang lain? Kadang nggak boleh ngambil kerjaan dan lain-lain. Oh, sampai ke kerjaan juga? Iya, bener-bener dikekang banget yang kayak aku tuh berada burung dalam sangkar, nggak bisa kemana-mana. Berapa lama waktu itu pacarannya? Aku bertahan kayaknya sampai 9 bulan, 10 bulan. Oh, cukup lama ya bertahannya? Cukup lama. Oke, Onet Cibi, mudah-mudahan kedepannya akan ketemu pasangan yang bikin kamu lebih bahagia ya. Kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama ya. Oke. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku telah menyesal membahagiakan keluarganya dengan uang haram. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Dodit. Saya nggak tahu bahwa selama ini saya bersama teman saya melakukan judi online. Berarti untungnya cukup besar dong ya sampai bisa memberangkatkan Betul, dua Mas. orang. Oke, ini udah lama. Tahun lalu sih. Kalau untuk memberangkatkan tahun lalu, tapi keinginan mereka memang untuk naik haji itu sudah 3 tahun lalu yang memang usaha saya belum stabil. Oke, sekarang saya mau tanya deh. Waktu pertama kali kamu melakukan judi online itu, apa yang bikin kepikiran untuk memberangkatkan mereka? Pertama saya merasa bahwa saya sangat sayang dengan mereka. Oke. Dan memang mereka tahu saya kerja dengan handphone di rumah karena kami punya usaha, saya punya usaha furniture. Kemudian istri... Bener nggak ada usaha furniture itu? Iya benar Mas. Oke, terus? Istri tahu seperti itu dan tidak selalu furniture kita bagus karena memang saingan juga cukup banyak. Kemudian saya dengan teman diajak untuk coba untuk main online judi. Awalnya memang kurang bagus, tapi saya main terus. Teman saya mengajarkan dan saya menang terus dan istri tahunya bahwa usaha saya yang lancar padahal sesungguhnya judi online. Judi online itu. Istri pernah tahu kalau Anda melakukan judi online? Tidak pernah tahu. Sampai sekarang? Sampai sekarang, Mas. Masih dijalanin? Masih. Karena memang usaha kami sekarang sedang tidak baik, jadi kami masih menjalankan, saya sendiri masih menjalankan judi online itu. Bisnis furniture-nya masih jalan juga tapi nggak baik gitu kondisinya? Betul. Oke. Mertua dan juga istrinya udah pulang, udah selesai? Di rumah, udah di Jakarta? Sudah di Jakarta, ya. Oh, sudah kembali ya. Oke. Mas Dori datang ke sini sama siapa? Saya hari ini... Dibawa istri dan ibunya? Saya bawa mereka. Oke. Jadi tujuannya datang ke sini untuk apa, Mas? Bahwa memang setelah saya memberangkatkan mereka dan berpikir bahwa
ketika mereka pulang dan mereka mengucapkan terima kasih, mertua saya bilang terima kasih, tapi di batin saya bahwa saya merasa saya adalah pembohong besar, bahwa itu adalah uang haram yang saya kasih ke mereka yang seharusnya tidak saya kasih, dan saya ingin jujur kepada mereka dan itu butuh waktu. Tidak gampang karena kadang-kadang saya sudah mulai untuk mengatakan tapi tidak terungkapkan. Maka kenapa saya datang untuk bisa sharing dan semoga ini bisa mereka terima nanti apapun yang saya katakan. Dan beberapa tahun Gitu. Karena Kalau kamu nggak tahu, kalau nggak tahu ya mungkin seneng-seneng aja ya diberangkatin, tapi kan tetap aja itu uang hasil haram gitu yang sebenarnya nggak boleh. Jadi niatnya yang tadinya baik ternodai gitu loh. iya sih. padahal niatnya udah baik. Dan ya. aku pasti bakal kecewa kalau aku tahu. Seharusnya ya. Aku takutnya nanti orang tua partisipan ini kecewa aja gitu. Kecewa terhadap apa yang sudah dilakukan beliau gitu. Tapi semoga aja kalau dikomunikasikan dengan baik, mungkin ada jalan. Tapi selama ini kenapa nggak pernah ngomong sih? Nggak pernah ngaku? Yang saya takutkan adalah kami akan hancur dalam berumah tangga dan itu berat mas, memang nggak gampang. Karena masih dijalanin kali profesi judi online ya. Iya karena kalau Kerjaan judi online ya. iya mas, karena saya juga dari hati ingin berhenti, tapi teman-teman yang setiap hari sering WhatsApp, gimana? Ayo main lagi segala macam. Jadi Dan salah teman-teman. saya juga tidak menyalahkan mereka, cuma ya Iya. dari hati sih saya ingin mengakui bahwa sebenarnya itu tidak tepat. Oke, baik. Mas Dodit, kami akan mengajak Anda untuk bertemu dengan sahabat kami ya. Nanti Anda bisa ceritakan semuanya secara gamblang dan jujur. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dodit, dengan tanggal lahir 22 September 1984 dan mendiami nomor rumah 14. Sosok pria yang tidak berpikir panjang dalam mengambil sebuah tindakan. Sifatnya itulah yang saat ini membuatnya menjadi sengsara. Saya melihat ia telah mencapai sesuatu yang baik dan positif, namun dengan cara yang sangat buruk. Saya merasakan kalau saat ini ia menerima efek yang sangat parah dari perbuatannya. Dan saya menduga keluarganya pasti akan meninggalkan Dodit. Boleh silakan berdiri. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan. Kita harus selalu menebarkan Energi positif. energi positif. Iya. Gitu ya. Baik, saya berhadapan dengan Mas Dodit. Ya. Dan dengan tanggal lahir 22 bulan 9 1984 Ya. dan nomor rumah 14. Saya di sini melihat keanehan yang luar biasa ya. Kenapa, Roy? Tampaknya auranya ada bau-bau yang menyeramkan juga ada, tapi ada yang positif juga. That's why kenapa tadi aku ketawa senyum bagus. Ada yang menyeramkan. Jadi Dodit ini, Roy, dia judi online selama ini. Tapi duitnya itu kemarin ini selain digunakan untuk kebutuhan pribadi dan memenuhi kebutuhan keluarga, dia berangkatkan orang tua, ya mertuanya dan istrinya untuk naik haji. Jadi dia berangkatin istri dan mertuanya itu naik haji dengan menggunakan uang haram. Setelah pulang, Dodit ini merasa bersalah, merasa kecewa, tapi sampai saat ini belum pernah mengungkapkan sebenarnya. Oke, jadi minta datang maaf. ke Mata Batin Untuk bisa mengungkapkan dan jujur menceritakan semuanya ini. Tadi tim kita tim menembus mata batin, Menembus Mata Batin. Om Frankie bilang katanya ibu dan anaknya juga sudah hadir di sini. Ibu dan anaknya, Mertua. mertuanya dan Ibu anaknya mertua. sudah hadir. Sorry, istri dan ibu Menantu. mertuanya.
Istri dan mertua dong? Iya betul, istri dan mertuanya udah sampai sini. Berarti istri dan mertuanya udah tahu nih kalau misalnya dia ini judi online. Mungkin belum. Selama ini Dodit juga belum pernah ngomong ya. Belum pernah. Oke. Di sini sebenarnya Nah, Mas Dodit ini dia kesakitan belakangan, muntah darah, terus juga mungkin ada apa lagi yang dirasain? Ya kadang-kadang sering pusing, Pusing kayak gitu. tiba-tiba. Nah, dia nggak tahu ada kaitannya nggak dengan kebohongan-kebohongan yang selalu dia lakukan karena istrinya nggak tahu. Istrinya tahu tuh Doditnya tuh kerja di furniture, bisnis furniture. tapi memang benar ceritanya Mas Doditnya itu kerjanya di bisnis furniture. Iya, istri dan mertua saya tahu bahwa saya di furniture. Oke. Saya ngerasain ada hawa yang aneh deh di Dodit. Kayak ada hawa penyakit kronis ya. Iya, nanti kita akan bahas satu-satu ya Dodit ya. Iya. Boleh saya tahu nama asli kamu? Mas, kita bisa menggali lebih banyak nih, baik tentang si Mas Dodit ini nih. Karena saya banyak menangkap informasi yang saya tahu di sini. Kamu merasakan dan mencium ada penyakit yang Ya, diderita. mungkin juga gini, sebenarnya mungkin ini adalah hukum karma apa yang dia lakukan dan semua kebohongan-kebohongan yang dia lakuin sama istri dan mertuanya mungkin ya, sehingga dia mengalami kayak sakit. Saya lihat udah kayak cancer. Ada cancer. It's like a cancer. Jadi bagaimana kamu bisa deteksi dulu nggak Roy? Yang bagian sebelah mana yang kamu rasa ada masalah? Saya lihat Oke, kehidupan malam. Dodit, kamu juga ada kehidupan malam ya? Jawab iya atau tidak. Mas Iya. Dodit sering iya, menikmati kehidupan malam. tidak sering. Saya mencium bau alkohol di Mas Dodit. Apakah betul? Iya, Ini kan kalau gini, saya nggak tahu kalau cancer seperti gimana, tapi ada ribuan dan jutaan sel yang seperti Tapi saya ngeliat dari 1 sampai 100 itu kayak ada 20%-nya penyakit gitu, 20-30%-nya. Itu yang saya rasakan di dalam badannya sih. Penyakit apa Roy? It's like kayak cancer gitu loh. Tapi belum jelas saya lihatnya, masih kabur-kabur. Dan saya ngeliatnya tuh kayak di daerah dadanya juga. Dodit, kamu ngerokok gak sih? enggak. Saya nggak ngerokok. Tapi purely bersih, kamu alkohol terus kan? Iya, Oke. Saya merasakan Tapi ini itu. perkiraan awal ya, jangan langsung takut duluan Mas Dodit. Roy memang dia mengungkapkan segala sesuatunya biar jujur, tidak basa-basi. Ya, gitu. saya tidak basa-basi. Tidak tedeng-tedeng aling gitu. Iya, Langsung biasanya aku diungkapin. langsung ngomong apa aja ya di otak aku. Apa adanya. Pak, gitu, Tapi langsung. ya ini masih perkiraan awal, jadi Iya. jangan sampai langsung Iya. drop Terus- duluan. iya. Gitu. Terus Bisnis furniture-nya gimana sampai sekarang? Karena banyak persaingan, jadi permintaan juga nggak terlalu bagus. Menurut kamu kenapa Roy? Karena saya fokus. menurut saya bisnis furniture-nya banyak kompetitor, dan kedua juga in general dunia bisnis sekarang lagi turun. Beberapa aspek dunia kerjaan juga lagi turun sebenarnya. Nggak cuma bisnis furniture, lagi properti juga lagi turun. Jadi ini sebenarnya bukan dari akibat dari apa, tapi memang keadaan lagi kebalik. Lagi masa-masa susah in general. Semuanya. Jadi ada juga yang jual baju itu di salah satu daerah bilangan sana lah ya. Mall itu juga pada tutup semua.
di pusat, you know. Ya, tapi nggak ada maksudnya yang ngejahatin atau apa, ganggu, ngejailin bisnisnya dia gitu. Enggak sih. Enggak ya. Oke. Istri dan mertuanya Mas Dodit boleh kita hadirkan ke sini nggak sekarang? Boleh. Om Frankie, boleh dipanggilin nggak istri dan mertuanya? Minta tolong. Terima kasih. Kehidupan malam, alkohol, Ya, dan kalau- feeling gitu. Oh iya, ini Mas Dodit nih ada feeling guilty-nya ya. Di antara mertua dan istrinya. Iya. Mas Dodit, Kak Roy, apa kabar? main judi online itu jadi apa sih? Ih, cute banget. Jadi Aku tuh lihat pemain Instagram pergi ke sana. Oh, Halo, saya Roy Kiyoshi. Onat, Roy Kiyoshi. Onat. Mas, halo Ibu. Silakan duduk. Terima kasih. Oke, selamat malam, Ibu. 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 Namanya kita ganti dengan nama samaran ya. Oke, Ibu kita ganti dengan nama Ayu. Kita ganti dengan Ibu Ratna. Saya ada ketakutan sendiri, tapi saya nggak tahu bisa mengungkapkan ini atau tidak, Ona. Ketakutan seperti apa maksudnya, Kak? Dari namanya Kakak bisa membaca sesuatu. Iya, jadi saya tuh punya firasat ini akan getting worse. Lalu jangan dong. Oh my gosh. Ini sebenarnya mudah-mudahan sih mereka bisa terima ya karena Ya, oke. mudah-mudahan ya. Saya mau tanya ke Mbak Ayu. Suaminya tuh gimana sih di mata Mbak Ayu? Suami seperti apa sebenarnya? buat aku, Mas Dodi itu baik banget. Apa aja aku minta tuh diturutin, Mas. Dan dia sesuai apa yang dia bilang dari kita hidup susah sampai sekarang. Dia lumayan mapan, sampai dia mapan, sampai sekarang dia sakit-sakitan. Ya nggak berubah, kayak aku minta apa aja diturutin. Dimulai dari minta perhiasan, minta ke salon, atau minta hal-hal yang lainnya. Semuanya diturutin. Pokoknya aku sayang banget sama suami aku. Tapi kamu cinta sama suami kamu? Sayang banget. Oke. Mas Dodit juga cinta dengan istrinya. Saya sayang banget sama istri saya. Oke, jadi maaf ya, Mbak ya. Mbak Ayu, sorry. Mbak Ayu. Sekarang Ibu Ratna, selamat malam. Selamat malam. Ibu Ratna, menantunya seperti apa sih di mata Ibu? Kalau di mata saya, mantu saya ini sangat luar biasa. Saya sangat membanggakan dia. Apa Karena- yang bisa membanggakan? Ya, karena saya lihat sendiri dari anak saya ini luar biasa senangnya setiap hari. Dia selalu bicara, tidak pernah ada yang namanya tuh dia mengeluh, sedih atau selalu dia bilang, "Ibu, aku baru dibelikan perhiasan, berlian." Namanya saya sebagai seorang ibu sangat bangga sekali kepada mantu saya. Dan saya merasa mantu saya ini sangat luar biasa. Dan saya tidak pernah lihat lagi mungkin dari teman-teman saya yang memang sudah mempunyai seorang mantu, ini tidak akan pernah bisa memiliki mantu seperti saya. Saya sangat bangga. Jadi emang dia menantu ideal ya Bu ya? Ya, menurut saya seperti itu. Semua kebutuhan dicukupi, semua. Iya, Semuanya. semuanya. Apapun yang saya mau pun terkadang tidak perlu saya minta, dia sudah kasih. Kamu ada yang mau ditanyain? You're so funny. Berarti kalau gitu ibu ini bukan tipe mertua yang suka banyak minta ya berarti ya? Karena di luar sana kan Banyak yang gitu. banyak yang kayak gitu loh. Ada ya kalanya ada yang harus saya minta dan ada kalanya tidak harus perlu saya minta. Dikasih. Naik haji. Tapi dikasih, tapi keinginan saya sebenarnya saya ingin naik haji. Udah disampaikan ke menantunya. Saya sudah sampaikan waktu itu dengan anak saya juga, saya ingin sekali naik haji. Tapi insya Allah mudah-mudahan mantu saya yang baik hati ini bisa naikkan saya haji.
bisa ngeberangkatin. Ya, emang ada rencana ya? Mbak Bayu gimana? Emang ada rencana untuk naik haji atau sudah berangkat? Mau memberangkatkan? Mau diberangkatin. Sudah dibayar semuanya? Semuanya sudah. Sudah Tinggal nanti dibayar nunggu semuanya. akhir tahun karena kan ada rombongan kloter-kloter. Jadi sebenarnya udah pernah Mas Udah umroh. pernah. Maksudnya kemarin tuh saya pernah umrohkan mereka. Iya. Oh, Mas Dodit berangkatkan umroh. Kemudian Yang terakhir mau naik haji. ini mau naik haji. Iya. Ini sekarang mau naik haji. Iya betul. Udah dibayar semuanya. Sudah Mas. Sudah Lunas semua. Sudah lunas Mas. Udah tinggal tunggu antrian berangkat. Iya. Tinggal antrian berangkat. Oke. Ada lagi, Bay? Berarti memang Mas Dodit ini sosok yang sangat peduli Iya. dengan istri. Dia hormat kepada mertua. Benar. Bisa Nggak pernah membahagiakan, yang Baik. baik menghidupi dan apa ya memenuhi kebutuhannya semuanya. Iya. Iya. Mencukupi segalanya. Menurut Bayu, bisnis suaminya gimana? Bisnisnya sih awalnya biasa aja, terus berjalannya waktu, mebel online, furniturnya lancar. Sampai dengan sekarang, tapi belakangan ini dia lebih yang kayak sakit-sakitan, sering bengong, diem. Sedangkan kan kalau istri cuma bisa ngedoain aja ya Mas ya, terbaik buat suami saya. Pengennya sih overall baik-baik semuanya. Tapi yang saya heran ada hal yang aneh sama dia Mas, tapi Apa dia tuh? sempet kayak ngucap, "Mah aku mau ngomong dong." Enggak jadi. Lah kenapa nggak jadi ngomong gitu? Enggak, tadi cuma mau ngomong, Mama hari ini cantik banget, cuman kayak gitu aja. Jadi kayak yang, basi apa, kayak gitu aja sih. Tapi pujian-pujian kecil itu penting loh. Masih? Oh, really? Iya. Aku nggak puji aja. Seneng ya Pujian-pujian. perempuan dapat pujian-pujian gitu. Iya, seneng ya? langsung melayang. Ya, apa? Ya, rambutnya bagus ya gitu ya. Jadi tapi semua kebutuhan ibu dan juga Mbak Ayu itu berasal dari Mas Dodit. Iya. Yang menjalankan bisnis furniture. bisnis Furniture online, mebelnya. mebel online. Oke, sampai sekarang sakit-sakitan. Coba tahu tadi yang saya di tag itu udah banyak kejadian. Mas Dodit, Ya. bener begitu? Selama ini memenuhi kebutuhan istri dan mertuanya memang berasal dari uang hasil bisnis mebel online. Mereka iya tahu bahwa bisnis kami lancar saja karena memang saya juga punya asisten untuk online karena kita jual ke furniturnya ke seluruh Indonesia. Ya mereka taunya dari Mereka situ. taunya dari situ. Iya. Faktanya, Jadi selama ini Dodit menjalani judi online. Ya ampun. Nggak mungkin Mas. Kayaknya Nggak mungkin ya Maya. Nggak mungkin. Jadi uang-uang yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan kalian dari A sampai Z itu adalah dari Nggak judi mungkin. online. Saya tahu sekali mantu saya tidak seperti itu. Saya kurang mengerti ya, tapi saya rasa Dia ngomong bener nggak sih? Apa benar kamu seperti itu? Jadi Mas, kamu ngaku dong, ini Tanda, malu banget tau nggak sih? ini ada rencana pemberangkatan haji, tetapi dia tuh feeling guilty, feeling ngerasa bersalah. Gini apa gini ya, atau A atau B. Dia itu ceritanya mau berangkatin haji, tapi uangnya dari bisnis online, judi online, karena furniturnya itu lagi turun. Benar. Ayo, sure. Benar yang dikatakan itu. Yang Lagi diomongin dong, bener nggak Pak. sih? Kamu tuh bikin malu tau nggak? Aku mendingan jadi Bilang jujur, benar atau enggak? Asli tau nggak? Kamu ini bikin malu orang tua aja. Kamu ini naikin haji, ibu dan istri kamu hanya karena dari hasil judi online. Mendingan kita hidup susah tau nggak? Saya nggak Asal suka duitnya seperti ini. halal, ngerti nggak? Jangan dipukul. Saya sayang sama kalian Tega berdua. banget ya. Kurang ngajar kamu. Saya minta maaf. Selama ini saya membanggakan kamu sebagai mantu yang luar biasa, tapi ternyata uang yang dihasilkan dari judi online kamu naikkan saya haji. Saya minta maaf Ibu. ibu dengar dulu. Ya nggak kayak gitu lah Mas, kamu mendingan tuh jujur tau nggak, dari awal kan kita bisa sama-sama. Kamu bisa cari uang lain kan? Apa kamu nggak bisa cari kerja yang lebih halal? Jadi, gini loh,
Ibu, Tante, saya minta maaf Ibu, atas maaf potongan. ya, Ayu, Mbak Ayu. Kasih kesempatan untuk Dodi untuk menjelaskan Saya dulu. sangat Biar kasih banyak orang kesempatan yang tahu loh. Dodit untuk ngejelasin Malu dulu. tau nggak? Saya sangat malu sekali. Jadi Dodit itu kehilangan akal juga gimana cara membahagiakan kalian. Dan juga bisnis furniture kan juga lagi turun sekarang. Tapi tidak seperti itu. Iya. Dia bisa mencari uang yang lebih layak, Dan lebih baik, lebih halal. beberapa aspek- Kenapa harus seperti judi online? Dan beberapa aspek di Jakarta maupun di Indonesia sekarang lagi pada turun. Terutama dalam bidang-bidang tertentu seperti properti juga Tapi tetap turun. dia salah dong mas. Harusnya kan dia ngomong. Jadi kan kita bisa cari solusi. Harusnya jujur. Yang lagi naik. Kalau kayak Ini gini kan- mungkin dia sakit-sakitan kalau akibat dari judi online terus ke saya ke ibu gimana mas? Nah Kalau sekarang, uang nggak halal kan nggak bakal sampai kemana. ya Lagi ini naik. sekarang kondisi suaminya lagi sakit, Aku lagi sakit saya. bener. Dan ini ya akibat ya apa yang dia tanam sebelumnya ya Roy. Gak Ya ini memang nyangka. ya mungkin bikin kaget semuanya. untuk Jadi anggota selama keluarga. ini yang kamu berikan kami makan semuanya, ini hasil judi online. Iya Ibu. Nggak bisa ngomong apa-apa mas. Astagfirullahaladzim. Minta maaf Ibu. Minta maaf saya. Saya nggak akan pernah Aku terima mengalah. ini. Maaf Ibu. Enggak, tapi sekarang buat Mas Doditnya Saya menyesal. udah nggak akan meneruskan semua. Saya Tapi tahu. terlanjur, Mas. Tapi sudah terlanjur. Iya, ini kenapa diungkapkan ke sini, kenapa dibawa ke sini masalah ini? Karena ini yang dikhawatirkan. Kalau diceritain di rumah akan shock dua-duanya. Mbak Ayu dan Ibu Ratna akan kaget dan marah, nggak bisa Tapi kenapa mengendalikan harus diri. dibuka di sini? Kenapa dia tidak jujur saja? Ini- Di rumah bicara baik-baik. Karena dia berharap semuanya bisa jelas dan Ibu bisa mengerti permasalahannya dengan clear. Ini karena ada orang ketiga, ada banyak kita semuanya jadi saksi. Mudah-mudahan ya dia bisa mengungkapkan semuanya sejujur-jujurnya. Jadi Ibu juga bisa mengerti sebenarnya maksudnya kenapa sih dia melakukan ini. Jangan marah dulu Ibu. Ya nggak kayak gitu Bagaimana dong mas. saya Jadi nggak kan kita jadi marah? gembel Iya. mas. Daripada dia uang hidupnya pakai duit nggak halal. Yang paling penting sekarang suaminya Mbak Ayu sudah menyadari kekeliruannya. Tapi udah telat mas. Aku minta maaf. Terlambat enggak, itu udah telat. Saya minta maaf Ibu. Udah telat. Bu. Mendingan Saya sekarang nggak bisa. diungkapin Maafin daripada nanti. Sekarang kondisinya sakit loh. Dan ini mungkin akibat dari apa yang pernah dilakukan sebelumnya. Kenapa nggak sekarang yang paling penting adalah ya udah yang selesai, yang udah lewat, jangan diulangi. Sekarang fokus ke penyembuhan penyakit suaminya. Kasihan dia. Selama ini dia melakukan ini kan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, walaupun dengan cara yang salah ya. Saya Tapi akui saya tujuannya salah. baik. Saya salah Mas. Di mana-mana berawal dari hal buruk nggak bakal tujuan intinya jadi baik mas. Sekarang Iya. dia nyakitin kayak gini. Kapan nanti yang sakit saya atau ibu saya kapan mas? Saya tuh menunggu waktu doang. Iya. Mas kamu tuh tega tau nggak? Saya. Udah, Harusnya mikir saya tidak dulu. pernah terima kamu jadi mantu saya lagi. Jangan Bu. Saya sayang sama dia Bu. Kamu ini, saya nggak pernah nyangka. Mau cerai bu. Aku nggak. Gini sih, Bu Tante, dengerin nih. Satu kesalahan fatal dia, tapi masih ada 1000 kebaikan dia harusnya. Banyak loh kebaikan yang dilakukan. Iya, saya tahu. Tapi yang lebih fatalnya lagi, dia memberikan biaya saya naik haji karena dari hasil judi online itu. Saya menyesal Ibu. Sekarang kalau kayak gini tetangga kita emang itu nggak pada nonton mas. Hah? Mau ditaruh Kamu mana ini udah muka bikin kita, malu Mas? dan mencoreng nama keluarga. Hanya karena kelakuan kamu. Saya salah Bu. Saya akui Saya saya berpikir salah. kamu ini selama ini mencari uang yang halal. Ternyata hasil dari ini. Saya akui saya salah Ibu. Hanya pengakuan. Saya salah. Itu tidak bisa menyelesaikan semuanya. Kamu introspeksi dulu. Kamu tolong kasih aku kesempatan. Udah, lebih baik. Saya menyesal Ibu. Ceraikan anak saya. Mau cerai. Kamu mau sakit, mau mati sekalian, Bu. Saya udah nggak pernah peduli dengan kamu. Bu, kasihan dong. Tidak. Ini urusan keluarga saya. Bukan hanya kata maaf dan tidak cukup buat saya. Kamu udah mencoreng mereka. Kamu membuka aib kamu sendiri di sini. Keterlaluan. Ya udah. Ibu mungkin menenangkan diri dulu ya. Silakan dibawa Ayunya. Ceraikan anak saya. Pokoknya aku mau cerai mas, terserah kamu. Ya. Jadi Ayu nggak mau ngasih kesempatan. Enggak.
Dana umum? Nggak juga. Si, kecewa. Kecewa pasti. Oke, baiklah. Saya harus tutup kasusnya sekarang, Mas Pak. Dudit, ya, ini satu kenyataan yang harus diterima sih. Karena mereka pasti kecewa banget. Iya, Mas. Gimana tanggapan kamu, Roy? Pasti mereka kecewa dan nggak bisa percaya lagi sama Mas Duditnya. Dan belum tentu Dudit ini bisa melanjutkan hidup rumah tangganya. Setakutnya malah ada perceraian. Ya. Tapi kalau kayak gitu, nggak usah kasih tahu aja dong ya. Dia sakit-sakit ini mungkin ada kaitannya dengan kebohongan yang selama ini dia tutupin. Ya juga sih. Ya Mas Dudit, kami harap Baik. nanti kita akan coba bantu lagi cari solusi ya. Gimana caranya meyakinkan istri dan juga mertuanya Mas Dudit. Tim kami akan melakukan penelusuran, menyampaikan dan menjelaskan semuanya. Yang paling penting sekarang Mas Dudit Apa sih, Pak? fokus sama penyembuhan sakitnya dulu. Iya, Mas. Apa sih? Ya. Kenapa? Oke. Farhad bilang Nggak tahu akan ada penelusuran atau enggak, tapi kita bantu ya. Kita Oke, bantu dan jangan baik. lupa untuk berdoa. Ya, terima kasih. Oke, Silakan, Roy. dengan demikian kasus ini saya tutup dengan kesedihan dan perpisahan juga, dan juga akibat judi online. Terima kasih Mas Dudit. Terima kasih, Kita akan Mas terus Bayu. bantu ya. Mudah-mudahan akan ada solusi ya. Terima kasih. Ya, makasih banyak. Cepat sembuh ya Mas. Uang haram hanya akan membawa penderitaan karena tidak akan adanya keberkahan. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku kalau ibunya memiliki selingkuhan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Gista. Selamat malam Gista. Selamat malam. Apa yang mau kamu ceritain? Aku tuh resah banget. Kenapa? Akhir-akhir ini ibuku jarang di rumah. Sebelumnya nggak pernah seperti ini. Enggak, sebelumnya nggak pernah seperti ini. Jarang di rumah tuh karena ada kegiatan atau ada apa? Enggak sama sekali. Ibu aku tuh biasanya di rumah. Oke, sekarang kemana? Keluar rumah tuh karena ada keperluan atau memang ada masalah di rumah? Iya, aku sering ribut sama ibu sekarang. Gara-gara apa? Iya, dia tuh nggak ngurusin aku sekarang. Pergi keluar rumah, nggak tahu kemana. Coba bisa diceritain dari awal nggak ini? Kenapa dan gimana sih sebenarnya hubungan kamu sama ibu kamu? Aku tuh sering bertengkar di rumah sama ibu. Oke, terus? Ya, beda pendapat gitu. Gara-gara apa biasanya? Ya dia nggak pernah mikirin aku di rumah. Aku kan juga butuh disayang, butuh perhatian dia. Ya harusnya dia sebagai ibu bertanggung jawab dong. Jadi ibu rumah tangga di rumah. Oh, emang ibu rumah tangga? Iya, Dulu tapi ngurusin kamu? ngurusin aku banget. Terus sejak kapan berubah kayak gini? Akhir-akhir ini. Oke, terus? Ya aku curiga aja dia ada main di belakang. Maksudnya? Apa ya? Ayahku tuh seorang yang berlayar di laut. Jadi jarang pulang. Pulang. Jadi ini ibu kamu sendirian aja. Iya, Sama kamu tinggal berdua satu rumah, cuma berdua. iya. Oke. Jadi kamu tinggal berdua, ayah kamu sering berlayar, jarang dari rumah.
Dan ibu kamu sering Jarang di keluar rumah juga. dan kamu curigai main di belakang ada orang lain. Iya. Pasti dia main di belakang. Pernah coba ditanya nggak ke ibu ya? Aku tuh udah nyoba nanya, ibu dari mana? Tapi dia nggak jawab. Dia bilang ada urusan lah, main sama temen lah, ke rumah temennya lah gitu. Nggak pernah dia mau jujur. Tahu dari mana kamu itu nggak jujur? Ya aku udah feeling aja. Aku udah curiga banget, pasti dia ada main di belakang. Oke, ayah kamu tahu nggak soal ini? Ayahku nggak tahu sama sekali. Kamu nggak ngasih tahu. Enggak. Kenapa? Ya aku kasihan sama ayahku. Oke, terus apa harapan kamu datang ke sini? Ya aku mau nyelesain masalahnya ini aja. Kau mau baik-baik lagi sama ibu? Pokoknya aku mau meluruskan semuanya. Apa yang kamu mau tahu? Ya, aku pengen tahu. Selama ini ibu tuh keluar ngapain? Ya, aku pengen dia tahu. Aku pengen dia jujur sama ayah juga. Oke, baik. Mudah-mudahan malam hari ini kamu bisa dapet informasinya dengan jelas ya. Bisa tahu sebenarnya kemana sih ibu kamu selama keluar dari rumah. Apa yang dilakuin di sana, di luar rumah. Apakah benar kecurigaan kamu terbukti atau ternyata kamu yang salah. Kamu datang ke sini sama siapa? Aku datang sama ibu aku. Ibu kamu bawa ke sini juga. Iya. Bilangnya apa mau ke sini? Ya, bilangnya aku pengen nyelesain semua masalah ini aja. Dan ibu Biar kamu jelas. bersedia datang ke sini untuk nemenin kamu. Iya. Oke, Gista, kami akan ajak kamu untuk ketemu dengan sahabat kami ya. Ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Gista, dengan tanggal lahir 19 Juni 1999 dan mendiami nomor rumah 29. Sosok yang sangat bisa dipercaya dan sangat jujur, tidak mudah terpengaruh perkataan orang lain jika belum membuktikannya sendiri. Saya melihat kalau saat ini ia sedang merasa benci terhadap seseorang. Saya takut rasa benci ini akan mengubah menjadi orang yang negatif. Dan juga saya takut hidupnya perlahan-lahan akan hancur. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Hai Ona. Silakan duduk. Terima kasih. Thank you. Wah, nampaknya masih muda sekali ya partisipan hari ini. Semoga positif. Gista dengan tanggal lahir 19 bulan 6 1999 dan nomor rumahnya 29. Iya. Iya, dia hubungannya dengan ibunya tidak baik karena ibunya sering keluar rumah. Belakangan ini berubahlah ibunya. Sering kegiatan di luar tanpa ngurusin Gista. Padahal Gista nih tinggal berdua sama ibunya karena ayahnya sering berlayar. Iya, Jadi sering terus di luar rumah. berlayar itu kan artinya meninggalkan rumah 3 bulan sekali ya. Iya, kurang lebih seperti Iya. itu ya. Berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Bulan-bulan. Oke, makanya datang ke sini sebenarnya mau memperbaiki hubungan dengan ibunya, sekaligus pengen tahu sebenarnya ada apa sih Make yang sense. dilakuin oleh ibunya di luar rumah. Dia curiga katanya jangan-jangan main belakang, ada selingkuhan. Ya. Tapi kamu sinis loh. Kita harus bukti dulu juga. Jangan sampai malu sendiri. Berbulan-bulan ninggalin. Biasa kalau jadi Anak ABK. kapal. ABK. ABK, anak buah kapal kan? Ah, ya. ABK. Heeh. Itu kan sibuknya minta ampun. Ninggalinnya sampai lama kan? Berbulan-bulan ninggalin rumah.
karena jadi ABK. Tapi saya mau nanya, dalam semenjak jadi ABK, dia tetap menafkahi keuangan kan? Iya, bapaknya? tetap menafkahi. Tetap menafkahi, oke baik. Nafkahi. Hubungan kamu sama ayah cukup dekat nggak? Deket banget. Lebih dekat mana dibanding sama ibu? Lebih ke ayah sih. Oke. Lalu ada lagi yang bisa saya bantu, Gista? Maksudnya bukti-bukti secara apa namanya, atau baju orang lain, itu seperti apa yang bisa kamu? Ya, apa yang membuat kamu curiga ibu kamu selingkuh? Oh, hanya bertemu dengan seseorang, Nah, mungkin berondong atau seorang yang lebih tua, belum bisa dibuktikan sebagai selingkuh. Kita tidak pernah tahu. Jadi aku lagi nongkrong sama teman-teman aku Nongkrong, di sebuah mall. oke. Aku nggak sengaja lihat ibu aku pergi sama seorang laki-laki. Oke. Terus? Dan dia terlihat lebih muda dari ibu aku. Terlihat lebih muda. mereka gandengan, rangkulan, atau gimana? Ya mereka kayak akrab gitu. Ini ibaratnya brondes gitu ya? Iya. Berondong. Itu aku udah 2 kali. Brownies. Udah 2 kali, baik. 2 kali ngelihat ibu pergi dengan laki-laki yang sama atau beda? Iya, laki-laki yang sama. Sudahkah kamu menegur ibu kamu ketika sudah di rumah? Belum. Oke. Kenapa? Aku masih mantau aja. Kau pernah ngelihat hal-hal yang mencurigakan nggak? Misalnya ibu terima telepon malam-malam, atau mungkin ibu diantar oleh orang lain. Aku seringnya di rumah kalau ada ibu, ya ibu teleponan gitu, tapi ngumpet-ngumpet. Kamu nggak pernah nguping dengerin mereka ngobrolin apa gitu? Enggak, karena aku kan harus kuliah. Kamu kenapa nggak ngomong ya? Langsung nanya gitu, itu siapa? Aku waktunya nggak tepat sih untuk nanya. Iya, susah, baik. Ada momen dimana saat yang nggak tepat untuk nanya gituan, yang ada malah jadi ribut. Bener gak? Iya, Dosa loh kalau misalnya salah nuduh. Iya. Apa sudah siapkah Anda? siap. Berarti kamu yakin banget kalau ibu selingkuh? Iya, aku yakin banget ibu selingkuh. Oke, Mereka baik. ngapain sih? Ya mereka ngobrol berdua gitu, kayak akrab banget. Ngobrol aja. Ngobrol kayak gini bisa sih sambil ngobrol. Ya, kayak gini Kayak gini ngobrol. juga ngobrol. Ngobrol, iya. Apakah kita selingkuh begini? Iya, kita nggak selingkuh, we're friends. Enggak, yang aku lihat tuh mereka pegangan tangan. Berarti dia seumuran kamu? Iya, dia seumuran aku. Oh my god. Kamu 99. 20 tahun. Kasih sayang kamu berkurang? Iya, kasih sayang aku berkurang semenjak ibu keluar rumah. Kasih sayang ibu ke kamu? Kamu terasa berubah nggak? Dia terasa perhatiannya berubah, atau cara mungkin ngurusin kamunya juga berubah, Iya, dia ngurusin aku. tapi nggak sama seperti dulu. Aku kan sibuk kuliah. Aku berangkat kuliah aja, biasanya tuh dia masakin aku. Sekarang Terus sekarang enggak. Dia tiba-tiba pergi gitu aja. Gimana, Bay? mau ketemu sama mamanya. Aku jujur deg-degan sih. Karena aku nggak tahu, aku tuh gini loh, aku deg-degannya gini loh, Bay. Seorang ibu kalau dibentak-bentak tuh jantung gue sakit, Bay. Kalau mamanya datang ke sini berarti sebenarnya berani untuk membuktikan bahwa dia nggak salah. Makanya That's mamanya true. mau. Apalagi dia nggak ada bukti yang Iya. bener-bener nyata gitu loh, foto atau apa. Punya nggak bukti foto atau apa? Anak ibu. Enggak. Kan mereka juga anak ibu, sayang. Aku pokoknya nggak terima. Sama-sama sayang, nak. Tunggu dulu, ibu
datang ke sini dibawa nggak anaknya? Iya Mas. Dibawa. Iya, saya bawa. Mas. Ini bisa ngebuktiin dan ngomong Saya langsung untuk ke kamu. membuktikan anak saya yang kedua. Oh, memang ibu udah tahu ini akan dibahas. Iya, Makanya ibu ajak ke sini. betul. Di mana dia? Ada Mas. Saya panggilkan. Saya Namanya panggil siapa? aja Kak. Kita bisa Siapa? panggilan aja. Namanya siapa, Bu? Oke, ibu boleh, abu boleh jemput deh. Oke, ibu jemput ya. Saya anterin ya. Kamu yang sabar. Duduk Gista. dulu, duduk dulu. Gisa duduk deh. Gisa tetap nggak bisa gitu sama ibu, karena walaupun gimana dia itu adalah orang yang lahirin kamu loh. Baik, Juangin kamu. Bayu, ini anak. Oke, saya mau tanya, Gista ini bukan yang kamu lihat? Iya, ini nih. Ini cowok yang kemarin nih. Dasar anak tau nggak? Udah Gista, nggak bisa ngomong kayak gitu, nggak ada anak itu. Kamu jangan nanti ngeluarin kata-kata yang kamu nyesel loh. Aduh. Enggak, Nak. Enggak anak haram. Kamu anak ibu. Ini anak ibu dulu juga deh. saya. Duduk dulu ya, duduk dulu ya. Duduk Gista. dulu, Gista. Pokoknya aku nggak terima ya Bu ya. Gista duduk. Nggak, deh. aku nggak mau duduk sebelah Ibu. Gista, iya udah kamu duduk Yaudah, sini. kamu Tapi duduk saya sebelah- jelasin sebelah satu saya hal aja, ya. sebentar ya. Dia ini kalau benar memang dia itu kakak kamu. Kamu mau terima atau enggak? Nggak, aku nggak terima. Kamu bersyukur lah punya kakak. Gista ini jujur, ini bukan kebohongan. Ini yang saya lihat asli. Bener-bener ini. Oke, kita makanya. tanya dulu dong. Ini siapa namanya? Kita ganti namanya ya dengan Yosi ya. I don't think this. Oke, jadi siapa? Nah, Joni. Studio. Hah? Studio. Sudio. Iya, studio. 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 Studio, Pak ya, Mas Studio. Oke. O-nya 1, 2. Satu aja udah. Oh iya, oke. Studio. Jadi Studio, kamu jangan tersinggung ya. Kalau dia bilang apa segala macam, udah diem aja deh. Udah tutup mata dah. Gue ngeri. Ini kan kalian bersaudara. Oke. Dio, Beda saya mau ya. tanya deh. Itu benar? Ini ibu kamu? Iya, Gista, kamu dengar ya? Ini benar ibu kamu? benar. Dan Jadi- selama ini kamu tinggal di mana? Saya tinggal sama keluarga almarhum bapak saya. Dan selama ini ibu kamu sering ketemu sama kamu? Ya, semenjak saya SD baru ibu sering ke rumah. Karena ya saya juga sedih karena ibu nikah lagi. Mohon maaf saya bertanya. Itu ketika ibu siapa ibu tadi? Ibu Vina. Ibu Vina. Lahirin si ini, ada kertas akte kelahiran dong, enggak? Ya itu dia. Ada. Itu kan bisa jadi bukti semuanya. Tapi saya secara diam-diam menikah dengan papanya. Secara Tega diam-diam. banget sih, ya ampun. Jadi ada akte kelahiran, Ada, Mas. semua suratnya kan lengkap. Ada lengkap. Tapi saya tidak memberitahu pada suami saya dulu waktu saya mau menikah. Jadi sampai sekarang suami ibu nggak tahu soal ini? Enggak, Kalau tahu gimana belum, Bu? belum tahu. Justru saya ini untuk mempersatukan, untuk memperkenalkan bahwa saya mempunyai anak. Mempunyai Sekaranglah anak dari- waktunya untuk mempertemukan. Tapi Bu, emang jangan ngomong gitu Bu. Bayu, kamu tau nggak dia ngomong apa tadi? apa? Sekaranglah waktunya Untuk untuk mempertemukan. mempertemukan. Itu means kayak gue kayaknya bakalan jauh pergi Kenapa ke sana. emangnya ibu? Kayak gitu tuh. Kenapa Iya. selama ini ibu nggak kasih tahu ke suami ibu, nggak kasih tahu ke Gista? Kenapa baru sekarang? Iya, Pak. Jadi gimana ya, Mas? Emang kita dulu tuh takutnya suami saya tidak suka lagi sama aku. Kalau saya terus terang sudah mempunyai anak tanpa menikah gitu, di luar nikah. Di luar nikah tetapi kan meninggal dianya. Iya, betul. Ibu pernah datang, ibu pernah ajak anak ibu ke makam bapaknya. Pernah.
sama kamu. Karena dia harus tahu dong bapaknya di mana adanya. Ya saya bawa ke makam. Meninggal gara-gara Sakit. sakit. Ibu boleh lebih keras suaranya Ibu ya, biar bisa terdengar dengan jelas. Betul, betul. Gista, jadi gimana sekarang? Enggak, aku udah sakit hati sama ibu. Gista, kamu harus belajar lebih dewasa, Gista. Kasihan loh ini, si Sudio ini. Sudio. Aduh, mental. Sudio, waktu pertama kali kamu ketemu dan cerita, ibu kamu menceritakan atau mungkin keluarga besar cerita soal ini, reaksi kamu gimana? Langsung menerima? Awalnya nggak terima. Karena ya boleh dibilang juga tadinya saya juga nggak, harusnya tidak ada di sini karena ini sudah terlanjur, ibu juga sama ayah udah kejadian dan akhirnya saya lahir. Tapi apa boleh buat? Satu hal yang saya kagum dari Sudio, dia benar-benar sportif. Dia benar-benar ini loh menerima semua keadaan dia, kekurangan dia, di reject juga diterima, nggak ngebales sama sekali. Berjiwa besar. Ya? Berjiwa besar. Dibilang anak haram ya udah gitu, tapi nadanya tetap sama. Udah gitu dianya juga nggak ini, tidak bergeming walaupun hatinya sakit. Yang paling sakit juga mungkin Ibu Vina. Pokoknya ibu harus jujur sama ayah. Gista, menurut kamu ayah kamu perlu tahu? Iya, ayah perlu tahu. Ayahnya di mana sekarang? Ayah ada di sini. Hah? Oh my Di god. sini. Kamu ajak ayah kamu juga ke sini? Iya, aku ajak Kenapa ayah. kamu nggak bilang? Ayah ada di sini. Biar ayah tahu busuknya ibu kayak gimana. Oh, ini tadinya kamu mau ngejebak ibu kamu gitu depan ayah kamu? Iya. Wah, Wah, itu jahat banget sih Gista. bisa kamu, dia umur berapa sih? 20 tahun. Oh. Ya masih labil emang emosinya. Di mana ayahnya? Ayah ada di sini. Mana ayah kamu? Ada ayahnya? Kamu kenapa nggak Memang bilang? datang. Ayahnya di mana? Oh my god. Kita jemput aja ya. Gista, Hah? tujuan Dia lagi kamu kesini. sebenarnya gimana sih? Ngejebak ibu supaya kelihatan selingkuh. Tapi ini kan anak kandungnya ibu. Kenapa kamu nggak bilang, Gista? Biar ayah tahu lah. Gista, tapi ini kan emang sebaiknya ibu kamu yang ngomong dan cerita ke ayah kamu. Enggak, aku udah sakit hati, Mas. Gak, caranya begini, caranya bukan di ini. He's here. Selamat malam, Pak. Lihat tuh ayah. Jadi ini ya? Aduh. Jadi ini anak kamu? Pak. Hah? 20 tahun ya? Maafkan aku, Pak. Bapak 20 tahun kamu udah ngebohongin saya, hah? Maafkan aku, Pak. Udah jangan pegang-pegang ayah ih. Gista, Belakang gue ya. nggak boleh seperti itu. Kasihan ibu kamu. Kenapa nggak dari dulu kamu ngomong gitu? Maafkan aku, Pak. Malukan kamu ternyata kamu. Terserah, apakan saja. Maafkan aku. Ya udah, Bapak duduk dulu. Dia tuh udah tega ya sama kita. Gista, kamu jangan menghasut gitu. Kamu harus jadi perdamaiannya mereka. Kamu pengen bapak kamu marah dan pisah sama ibu kamu ya? Mas ingat nggak? Pokoknya aku nggak terima itu di keluarga Dulu kita. lahir ingin punya anak laki-laki kan. Ternyata keluar wanita. Sekarang kita punya anak laki-laki. Enggak ya, aku nggak terima ya. Nggak mau aku ada dia. Ona, Gista tuh kayak childish gitu ya. Childish banget. Kayak Udah apa ibu sih, sana dia nggak ih. bisa ngerti gitu loh bahwa ini tuh urusan bisa diselesaikan antara bapak dan ibunya gitu. Tapi dia mau
campur. Gista kasih 9, kesempatan ayahnya sama ibunya untuk nyelesain masalah ini, ya. Kamu Nggak jangan bisa, malah Mas. memperkeruh suasananya loh. Aku udah sakit hati sama ibu. Maafkan aku. 20 tahun ya. Udah sih, Gista. Gista, Gak usah pegang-pegang ayah, Bu. lu sih gila ya, nggak boleh gila. Nggak mau. Gista jangan gitu. Gista jangan ngomong. Jangan. Ini ibu sendiri kok didorong. Sini. Ibu. Ini yang ngelahirin kamu, yang ngejagain kamu, ngurusin kamu. Kebayang gak lu? Masa didorong kayak gitu? Pokoknya aku gak terima ya di keluarga kita. Selama ini saya yakin istri Bapak nggak mudah menyimpan fakta ini, Pak. Dan mungkin hanya menunggu waktu yang tepat untuk cerita semuanya ini ke Bapak. Nah sekarang nih ada satu kenyataan yang memang mungkin jadi pukulan yang berat buat keluarga Bapak. Tapi ini faktanya, ini kenyataannya, Pak. Tahu Bapak kan nggak kehilangan keluarga Bapak. Bapak nggak dihianatin. Ibu, istri Bapak nggak selingkuh sama orang. Gak selingkuh sama sekali. Dan ini udah masa lalu, Pak. Memang Suaminya meninggal dunia. Suaminya udah meninggal Udah nggak dunia. ada. Gara-gara lo tau gak keluarga gue hancur. Nggak, Gista. Sini dulu, sini dulu. Bisa denger ayah, denger ayah. Aku tadinya respect sama Gista, tapi kalau udah ngomongin orang tua, dorong-dorongan, ya gue udah jadi kayak, udah lu pulang aja sana, kayak gitu. Mungkin harus dibimbing lagi. Kita harus menghargai siapapun lah, bukan orang tua aja. Maksudnya aku ke kamu, kita respect. Tapi cara ngomongnya tuh, Gista tuh agak childish. Kita harus melakukan penelusuran lebih lanjut tentang lokasinya, bagaimana dan sejarahnya seperti apa lebih lanjut lagi. Mudah-mudahan sih harapannya dengan penelusuran ini mereka bisa sama-sama kumpul ya. Ya, saya Baik-baik berharap aja. yang sama. Ya? Baik, setelah Baik. ini tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Gista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, sekarang kita sudah ada di depan rumah partisipan kita. Jadi sebenarnya permasalahan ini adalah permasalahan keluarga, di mana anak kandung dari keluarga partisipan kita tidak bisa menerima saudara tirinya. Kita di sini akan mencoba membantu untuk mempersatukan mereka. Kita coba langsung ketemu aja ya. Permisi. Permisi. Ada apa, Mas? Misi Mbak, boleh ngobrol sebentar? Iya, boleh. Mbak, di sini saya mau ketemu sama ibu sama bapak, ada? Tahu nggak ada? Bentar, Mbak ini siapa ya? Anaknya ya? Anaknya? Oh iya. Mbak, maaf. Boleh pakai ini dulu? Ini soalnya kita biar Mbaknya aman gitu di TV. Nah, Mbak gimana? Boleh ketemu sama bapak ibu? Aduh, nggak tahu deh, Mas. Paling nyari kali. Kemarin di studio kan permasalahan dibahas, cuman kan belum selesai. Jadi tujuan kita kesini ingin membantu. Mbak kalau misalkan tahu di mana bapak sama ibu, bisa kasih tahu kita gitu. Saya nggak tahu, Mas. Nah, bisa dihubungin aja, Mbak. Ya udah bentar deh. Ganggu aja. Halo, Ibu. Di mana? Ini ada kru Antv. Di mana sih? Oh ya udahlah. Ini. Ya udah ke situ. Udah. Oke. Mas. Ya udah. Mbak, emang kenapa sih Mbak? Kok kayaknya susah banget menerima saudara Mbak? Ya bodo amat lah Mas lah. Ya udah ya, yuk. Oh bukan gitu Mbak, maksudnya kan di sini ini kan saudara tiri Mbak. Apa susahnya sih? Apalagi dia anak kandung dari ibu Mbak juga kan. Lagian kemarin di studio saya juga udah dengar katanya bapak dari Mbak itu udah menerima. Kenapa Mbak susah sekali sih? Ya pokoknya males aja lah Mas. Ya udah deh gini kita ketemu sama bapak ibu aja ya. Udah ada. Ayo udah ada. Ya udah Mbak ikut kita ya Mbak ya, Iya, naik mobil. Ini rumahnya nggak ditutup. Iya bentar. Mas. Ya mari. Tanya duluan nih.
kenapa sih Mbak? Kok kayak nggak terima banget gitu? Emang pernah berbuat salah itu saudara Mbak sama Mbak? Aduh, ngapain sih Mas nanya-nanya? Lagi nggak mood tau nggak? Ya bukan gitu, maksudnya kan di sini kita ngebantuin biar keluarga kalian tuh adem gitu loh. Aduh, nggak ibu, nggak bapak, nggak ruang TV, nyariin tuh anak haram. Ih, Nggak boleh kayak gitu Mbak. ya emang kenyataannya kan anak. Iya udah, ini alamatnya di mana nih kita ketemuannya? Ya pokoknya nanti juga ketemu. Pokoknya nanti bapak udah ngasih tahu tempatnya di situ. Tapi ini bener jalannya? Iya. Ya udah diarahin aja ya Mbak ya? Iya nanti aku arahin kok. Oh ya, emang bapak ibu tadi nggak di rumah? Emang Mbak sendirian tadi di rumah? Iya. Capek beres-beres. Tanya bantuin kek tuh si anak haram kemarin. Kemarin berarti kemarin sempat pulang dong? Iyalah. Terus pergi kemana Mbak nggak tahu bener? Mana aku tahu. Itu bukan tuh yang di ujung jalan tuh pakai motor tuh? Nah iya itu. Itu benar? Iya itu bapak sama itu. ibu. Kenalin saya Mario, Bu. Saya Mario. Pas banget nih maskernya nggak usah dicopot. Oh ya udah. Kayak di studio kemarin. Jadi gimana Pak? Bu udah nyari kemana aja? Udah ketemu sama anak ibu yang kemarin? Belum. Saya tuh udah nyari kemana-mana, anak saya udah nggak ketemu, Mas. Loh ibu sih, gara-gara ibu tau nggak? Ngapain sih ngurusin anak itu? Nak. Jaga mulut sayang, kamu anak ibu nak. Gak, bodo amat. Sono pergi sendiri. Dengerin dulu Mbak. Mbak, jangan kayak gini dong ya. Ini kan bapak ibu Mbak juga. Ya. Gak baik Mbak ngomong kayak gitu tadi, anak haram. Gak, bodo amat. Udah sono pergi sendiri Udah ya, ikut ya. Ikut sayang. Itu nanti jadi kakak kamu. Ikut sayang ya. Ikut ya. Ikut. Yaudah, nggak usah pegang-pegang. Yaudah, ayo. Ini rumahnya. Iya. Ya udah kita coba masuk aja yuk. Mari. Permisi. Iya, silahkan masuk. Gimana Mbak? Udah ketemu belum? Belum. Oh ya udah masuk ya Mas. Oh iya mari. Silakan. Silakan. Gimana keluarga di sini Bapak? Dan Bapak Kakak sih lagi sakit, kakak ada di dalam. sakit apa Bapak? Biasa, udah lama sih sakitnya, Mbak. Bisa Mbak lihat? Oh ya. Assalamualaikum. Mbak, Gimana Mbak anaknya? belum ketemu Mbak. Aku udah capek nyari-nyari kemana-mana. Terus kemana dia ini? Aku tahu. Udah ketemu. Pak, maafin aku. Belum. Belum Pak. Suruh cari sampai ketemu. Bapak sakit apa Pak? Bapak sakit. Doakan Bapak ya. Cepat sembuh ya Pak ya. Ya, doakan ya. Ya. Bapak udah berapa lama sakitnya? Bapak itu drop baru 2 hari kemarin tuh parahnya. Tapi ya mudah-mudahan nggak apa-apa Mbak. Kemarin parahnya langsung diinfus lagi. Iya sampai diinfus lagi itu yang 2 hari. Itu gimana? Mama juga bingung nyari dia. Ya ampun, kemana tuh anaknya? Khawatir, kita sebagai ibu khawatir. Bukan kan saya aja, suami saya juga ikut khawatir. Pak, Bapak nggak tahu memang kapan terakhir dia pergi kemana gitu? Kemarin sih 3 hari lalu saya ketemu dia di perempatan sana, Perempatan mana Bapak? di dekat blok A pinggir jalan pokoknya. Di pinggir jalan? Pinggir jalan. Lagi ngapain Pak? Saya kurang tahu lagi ngapain. Mas, gimana Mas? Khawatir aku Mas. Iya, nanti kita coba cari. Itu ditaruh di sini dari berapa lama? Sejak lahir kan. Sejak lahir. Iya, saya titipkan sama bunda-bundanya di sini, sama kakeknya di sini. Ibu tahu kondisi rumah kayak begini? Tahu Aku kondisi? Tahu, Nggak pernah dikasih duit? saya suka ngasih, mohon maaf, tanpa mengetahui. Tapi takut
takut sama bapak. Ya karena ibu nggak pernah ngomong. Coba kalau dari awal ngomong, pasti nggak akan seperti ini. Ya udah mendingan kita sekarang coba cari aja ya. Bapak ibu naik motor, kita naik mobil, nanti nyebar tim juga ya. Oke. Jadi kita jalan aja. Bisa ya Bu ya, Pak. Kita doakan semoga cepat sembuh. Pamit dulu ya. Mau cari anak saya dulu, ya Mbak. Semoga bapak Makasih, Pak, cepat ya. sembuh, Mbak. Mbak. Pak, nanti kalau misalkan tiba-tiba anaknya datang ke sini bisa langsung informasi aja ya Pak ya. Oke. Ngomong ibunya aja biar kita juga. Kerja di Blok B. Bisa telepon saya juga. Apa? Kamu tahu mana? Iya, aku tahu pada di mana. Bentar. Gimana? Kamu tahu mana? Iya, sebenarnya aku pada di mana. Dia apapun selalu cerita sama aku. Baik ibunya apapun, dia selalu cerita sama aku. Dia kesusahan gimana, dia mau sekolah, gimana dia pengen punya uang. Dia selalu cerita sama aku. Terus di mana? Aku cari ada di Blok B. Sekarang dia lagi kerja. Kerja apa, Mbak? Dia cuci mobilku. Dia lakuin itu karena dia nggak mau ngerepotin ibu dan nggak mau nyusahin adiknya, Bu. Jadi selama ini nggak sekolah? Enggak, dia nggak sekolah karena dia nggak punya biaya buat sekolah. Makanya dia sekarang kerja cuci mobil di sana, Pak. Bu, kasihan Bu. Cari Bu. Ya udah mendingan kita langsung ke sana aja. Kita langsung ke sana. Tapi sadar, Mbak. Ya, terima kasih ya Pak, Bu, Mbak. Berarti kalau tadi omongan di gang sini, ini bukan nih, kunci mobil nih. Kayaknya itu Bu. Oh iya. Kamu ngapain, Nak? Ibu nyari-nyari, sayang. Hah? Ibu nyari-nyari, Nak. Ngapain kamu di sini, sayang? Saya kerja, Bu. Makan ibu, sayang. Kerja apa, Nak? Di sini. Cuci mobil, Bu. Saya, Bu. Kita pulang yuk. Ngapain kamu di sini? Hah? Mendingan kamu sekolah lagi. Pulang, tinggal serumah bareng-bareng sama ibu, sama bapak, sama adik. Ini adik kamu. Adik juga nggak suka sama saya, Pak. Enggak, Pak. Enggak Kak, nggak gitu. Maafin aku ya Kak ya. Nggak apa-apa. Kita sama-sama pulang, Nak. Kita sekeluarga, Nak. Pulang ya. Ikut ibu ya. Ayo kita pulang. Ayo Bu, pulang Bu. Ya alhamdulillah akhirnya ketemu juga. Dan sebenarnya di sini ada yang bikin ini sih agak kaget sih, soalnya adiknya yang tadi dari pertama itu kayak menolak banget, tapi akhirnya dia bisa menerima, minta maaf. Mungkin karena hatinya tergerak juga ya, alhamdulillah. Ya semoga aja bisa menerima keluarganya baik-baik dan utuh lagi. Ya mending kita susulin aja. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Dodit dan Gista. Dodit sebenarnya niat baik untuk membahagiakan keluarganya, tapi sayangnya keluarga tidak tahu bahwa uang yang digunakan adalah hasil dari judi online. Dan sementara Gista baru saja mendapatkan fakta bahwa ibunya yang disangka berselingkuh ternyata menemui kakak kandungnya. Bukan kakak kandung, tapi kakak dari hubungan sang ibu sebelumnya, di mana sebenarnya tidak ada perselingkuhan. Dan Gista agak sulit menerima bahwa sebenarnya dia punya kakak ya, dari ibunya yang telah hamil dulu sebelum ketemu dengan ayahnya Gista. Tanggapan kamu, Roy? Baik, tanggapan saya tentang Dodit dulu ya. Silakan. Dodit itu sebenarnya hatinya tulus dan baik. Dia ingin membahagiakan tapi bingung caranya gimana yang instan. Akhirnya dia pakai judi online dan untuk memberangkatkan umroh seperti itu. Tapi Doditnya ngerasa dia harus kayak ingin selalu berbagi terus. Nah, Gista ini menurut saya adalah kekanak-kanakan sekali dan oh my god, ini kayak saya tuh berhadapan dengan kamu 99 ya? Aku 97. Oh, dia 97, dia 99. Beda 2 tahun. Beda 2 tahun. Tapi kedewasaannya kelihatan di sini. Ya mungkin selama ini kan Gista sebagai anak tunggal mendapatkan perhatian full. Cuma dia doang. Tapi dia mendapatkan fakta bahwa sekarang dia harus sharing membagi dua. Berdua. Perhatiannya. Ada kakaknya. Mungkin selama ini yang dimanja jadi shock juga kali ya. Iya, mestinya jangan gitu ya. Harusnya. Ya udahlah ya. Menurut kamu gimana, Onet?
Aku sih mungkin agak prihatin juga sama Gista ya, karena otomatis dengan adanya kejadian ini, aku takutnya dia nanti trauma gitu loh, karena dia pun sebenarnya masih muda kan, dan wajar sih sebenarnya kayaknya emosinya masih seperti itu gitu loh, butuh pembelajaran yang lebih banyak lagi, dan ya semoga dia semakin lama nanti semakin bisa mengerti dan menerima situasi ini. Gitu. Mudah-mudahan pengalaman ini bikin dia menjadi pribadi yang lebih matang dan lebih dewasa lagi. Karena aku kalau di posisi dia pun, aku mungkin akan marah juga gitu loh. Tapi nggak segitunya juga ya kan. mungkin nggak segitunya yang sampai gue tunjuk-tunjuk nyokap gue sampai kayak gitu gitu loh. Dan bawa ke sini kan kayak malu aja gitu. Menjebak. Iya, bapaknya diajak diem-diem tuh. Ya, itu agak jahat sih sebenarnya.